saya hormati Bapak, Ibu, Wakil Rektor Winsa yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Mujib MSI, Guru Besar UIN Jakarta, sekaligus tim kecil, bahkan ketua tim kecil penilai angka kredit di Kemenak yang saya hormati, Bapak Mustaqim dari Diktis Kemenak, saya hormati. Selamat datang di Surabaya, Sunan Ampel. Mas Fajar ini sering membantu kami ya dalam hal teknis IT. Terima kasih hadirannya di Surabaya. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang saya hormati, Bapak Ibu operator di perguruan tinggi agama Islam swasta, saya hormati seluruh hadirin yang saya hormati. Terima kasih saya diberi waktu untuk membagi pengalaman sebagai penilai angka kredit baik di Dikbud maupun di Kemenak. Saya bergabung sebagai tim penilai angka kredit di Dikbud sejak 2017. Sudah masuk tahun ke-6 tahun ini. Minggu ini pun saya masih menilai usulan dalam bidang agama di Dikbud. Sebulan tuh bisa 2-3 kali. Kemudian bergabung di tim penilai angka kredit di Kemenak akhir 2021. Dan saya pernah menilai teman sendiri, tidak bisa dielakkan, yang jadi direktur Dikti sekarang, Profesor Inum. Saya menilai dan langsung jadi direktur, baru saja. Baru 3 dulu ya, baru tidak lama, 6 bulan, berapa bulan, langsung naik menjadi direktur Diktis Kemenak. Sebagai penilai di Dikbud maupun Kemenak banyak suka dukanya. Sukanya itu kalau usulan itu lengkap, bagus, senang. Kalau dukanya teman sendiri saya kenal tapi kurang. Mau dibantu ya nanti tim kecil lagi yang ngoreksi, saya yang salah. Ya sudah, apa adanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, mengenal teman atau kawan atau pernah jadi dosen saya misalnya, ya nggak peduli, pokoknya aturan begitu saya ikuti. Ya, itu mungkin sehingga disebut saya begitu rigid, teliti tadi. Sesuai aturan saja gitu. Baik, dari segi administrasi ya, saya mohon pimpinan perguruan tinggi swasta termasuk untuk lebih teliti dalam menilai usulan kenaikan jabatan dosen. Misalnya ijazah harus dilampirkan. Pengalaman kami ketika menilai harus membuka dulu ini linknya ini. Administrasi ini betul-betul punya ijazah atau enggak? Ada ijazah orang lain yang dimasukkan. Saya nggak tahu salahnya di perguruan tingginya atau di Diktis ya. Kemudian lanjutkan ke Dikbud. Namanya sudah doktor. Saya debat dengan tim yang lain di sana. Ini sudah doktor Pak, gelarnya di beberapa dokumen yang lain. Hanya tidak ada ijazah, ya nggak bisa Pak. Ngaku kawin tapi tidak punya surat nikah, kan sama itu. Nah itu mohon agar betul-betul diteliti lah, sudah diupload atau tidak ijazah dia atau ijazah orang lain, jangan-jangan ijazah orang lain. Dan pernah saya temukan itu, sudah lama 2017, 18 di awal-awal itu banyak keliruan. Bahkan ketika dibuka link untuk dokumen ijazah yang muncul adalah akreditasi BAN PT untuk prodi itu. Ini luar biasa, melelahkan sebagai penilai itu. Teliti satu-satu. Ya. Kemudian seperti yang dijelaskan Prof. Abdul Mujib tadi, bahwa pastikan semua link itu bisa diakses. Kadang-kadang pernah pengalaman lagi, saya menilai usulan dari UNESA misalnya. Semua dokumen artikelnya itu karyanya tidak bisa dibuka, diakses. Enak saya ketik yang pertama,
ya, dokumen tidak bisa diakses sehingga tidak bisa dinilai, tinggal kopas saja sampai terakhir selesai tugasnya, cepat pulang gitu. Enak gitu. Pernah hari pertama tidak bisa dibuka, nah, hari ketiga mau pulang saya iseng-iseng buka lagi, ternyata bisa dibuka, kerja lagi saya. Ini kenapa? Mungkin webnya di kampusnya yang bermasalah ya. Itu pastikan. Ada lagi yang lucu, dimasukkan tadi username sama password. Nah ini dari mana kami dapat username passwordnya untuk membuka artikel ini? Tidak disertakan. Ini mau dinilai atau enggak ini? Ya itu sudah enak aja kita penilai di Jakarta itu udah cepat selesai pulang. Nah ini saya mohon ya, pimpinan perguruan tinggi operatornya dipastikan bagaimana caranya agar semua link dokumen, link jurnal, link apa aja itu bisa diakses ya. Kemudian yang kedua adalah masih administrasi, disertasinya minimal abstraknya. Mohon di upload yang benar karena ini menjadi pedoman untuk menilai keahlian seorang dosen. Jadi kami penilai di Kemenak, Dikbud itu melihat lebih dulu disertasinya, keahliannya apa gitu. Sering kali usulan dari Kemenak khususnya adalah misalnya pemikiran Islam, keahlian di pengantar perguruan tingginya itu. Setelah dibuka disertasinya ternyata ya adalah teologi Islam. Itu berarti keahliannya adalah teologi untuk menilai apakah artikel di jurnal katakanlah Scopus tadi teologi Islam atau filsafat Islam atau tasawuf. Karena pemikiran itu terdiri atas 3 bidang, harus spesifik. Nggak mungkin pemikiran itu dikuasai semua oleh seorang dosen. Ahli filsafat, ahli teologi, ahli tasawuf, nggak mungkin. Apalagi yang usul studi Islam itu luar biasa dosen seperti itu ya. Mungkin mendapat gelar MSI, mohon maaf Prof. Mudir, MSI, Magister Segala Ilmu ya. Magister Segala Ilmu. Atau Magister Segala apalah ya, mes sembarang iso ya. Itu luar biasa. Artinya keahliannya teologi itu nulis tentang pendidikan, tentang dakwah, tentang apa saja ya, sepanjang yang bisa dia tulis saja gitu. Nah ini mohon tidak seperti itulah. Akibatnya dinolkan tadi. Kalau masih ada belas kasihan penilai, ya diberi 1 lah, 2 lah. Saya pernah konsultasi jadi Prof. Saiful Anwar dari Undip itu. Gimana ini Prof kalau seperti ini? Ya kasihan lah. Masa udah capek-capek nulis nggak diberi nilai, ya nilailah tapi kecil, nah, itu masih baik gitu. Kalau 0 ya sudah. Apa akibatnya? Nanti setelah dihitung secara kumulatif, nilai yang dikumpulkan oleh pengusul itu begitu besar, 1.600 tadi. Setelah dilihat di sana Jakarta penilai Dikbud maupun Kemenak, itu bisa jadi berkurang separuhnya mungkin, bahkan hanya 200 tadi tidak salah. Itu akibat ya kita tidak hati-hati dalam menilai ya. Kemudian ini sertifikat serdosnya administrasi harus dilampirkan. Setelah itu yang terbaru kebutuhan dan formasi jabatan. Si A ini dosen di perguruan tinggi ini diusulkan dosen ahli di bidang pendidikan Islam, sementara tidak ada formasi jabatan untuk itu gitu. Itu nggak bisa diloloskan. Bagaimana bisa diangkat di bidang itu padahal nggak butuh dosen yang ahli bidang itu. Itu harus, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kemudian yang menjadi pengalaman kami adalah persetujuan anggota Senat. Mohon dicermati sudah lengkap atau tidak. Caranya begini, kalau yang hadir di waktu sidang sebenarnya ya adalah kurang dari 50% jumlah anggota Senat, maka dimintakan tanda tangan aja setelah rapat sidang itu untuk melengkapi. Karena aturannya setengah lebih 1 jumlah anggota Senat yang ada itu
harus hadir di rapat itu, minimal tanda tangan tadi, didatangilah ke rumahnya atau ketemu di mana. Begitu yang kami praktekkan di sini. Kasihan nanti kalau ditolak gara-gara anggota senat yang hadir minim sekali. Ada lagi pengalaman saya, tanda tangan anggota senat di sidang itu cuma di atas kertas, buku bergaris itu Pak. Nggak ada kop perguruan tingginya, nggak ada stempel siapa. Masa IAIN nggak bisa buat kop surat gitu? Ada Pak, begitu tuh. Kemudian keahlian harus ada di pengantar perguruan tinggi itu dalam bidang apa? Sebab beberapa kali ya, lagi-lagi pengalaman saya menilai tidak ada usulan keahlian dari perguruan tingginya. Lah mau ditentukan oleh penilai ahli di bidang apa orang ini? Usulannya nggak jelas. Kan yang dinilai kesesuaian itu adalah pengantar dari perguruan tinggi, keahliannya apa, disertasinya di bidang apa, artikel di jurnal sebagai syarat khusus bidang apa. Tiga-tiga sesuai, langsung lolos itu. Lepas dari cukup tidaknya angka kredit ya. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ijazahnya bidang apa. Kemudian kita lihat artikelnya. Kalau ijazah dan artikel di jurnal sebagai syarat khusus terpenuhi, gampang nanti dirubah keahlian awal itu. Di perguruan tinggi sudah cukup itu. Di senat minta perubahan karena perubahan studi lanjutnya sudah beda keahlian ya. Maka itu ya bisa aja dirubah di perguruan tinggi ya. Kemudian mungkin sekedar mengulangi, menegaskan lagi apa yang disampaikan Prof. Mujib. Angka kredit ya. Satu, artikel dalam jurnal. Jurnal itu ada 4 kategori: nasional, ya, nasional akreditasi, internasional reputasi. Ini seringkali pengakuan pengusul bahwa dia nulis di jurnal nasional akreditasi. Seperti disampaikan Prof. Mujib tadi, ternyata setelah kami cek sebagai penilai di Jakarta, terakreditasinya jurnal itu baru tahun 2022. Nah, dia nulis artikel dimuat di jurnal itu sebelum itu, berarti jurnal nasional. Angkanya 10 saja maksimal. Itu berkurang sudah angka kreditnya. Akhirnya ditagih, dikembalikan. Kaget pengusul itu. Usulan saya sudah begitu banyak angka kredit, ya ternyata masih kurang banyak. Ya gara-gara ya pengakuan dia bahwa tulisannya dimuat jurnal akreditasi pada nasional. Nggak usah ada bohong lah di antara kita ya. Yang jujur saja. Ya. Kalau belum akreditasi sebut aja nasional. Kemudian begitu juga ini jumlah penulis tadi ya. Ternyata setelah kami buka dokumennya, dia bukan penulis pertama, tapi penulis anggota. Padahal dia sudah kadung memberi angka kredit 60% dari karya dia. Nah, ini sering kali pengalaman saya. Buka di halaman pertama itu, dia ngaku penulis tunggal bahkan. Setelah dibuka dokumennya, dia cuma penulis kedua atau ketiga, keempat. Ini kan bohong di antara kita ya. Jujur saja lah supaya cepat selesai dinilai begitu. Ya. Selanjutnya tadi saya mungkin hanya mengulangi sedikit buku referensi. Buku referensi itu menurut petunjuk operasionalnya maksimal 40. Ya. Ini mungkin yang masih sering disalahpahami buku referensi. Saya ambil contoh seorang dosen ahli di bidang Quran atau tafsir. Kalau dia menulis buku judulnya ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, isinya itu macam-macam tentunya. Ada munasabah, nasi mansu, asbab nuzul, semuanya lengkap. Itu buku referensi yang nilai 40 itu. Nah, sedangkan kalau nulis satu judulnya aja, nasi mansu tapi tebal sampai 100 halaman, 200, setebal apapun karena pembahasannya satu masalah, itu buku monograf, nilainya 20. Ini yang kurang dipahami. Nah,
pernah saya menilai dia mengaku buku referensi. Setelah saya buka, isinya kumpulan khotbah. Pernah itu, yang mungkin jadi referensi para khotib ya. Itu sering. Ya maklumlah orang kepingin cepat naik kan. Diberi maksimal semua, nilai angka kreditnya 40 semua gitu. Kemudian proceeding di dalam PO 2014 dan 2019 yang dikeluarkan Permendikbud ya, Ristek, bahwa proceeding itu tidak cukup mengupload dokumennya, artikelnya, tapi harus disertai bukti lain pendukung, misalnya daftar acara konferensi itu dilampirkan, panitianya ada enggak, sebab kalau tidak itu bisa diduga karya itu tidak dimuat, tidak disampaikan di seminar, cuma langsung proceeding ya. Nah, proceeding itu harus ada ISBN dan lain-lain. Nah, itu aja, mungkin nanti akan berkembang di diskusi atau tanya jawab. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.